Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang onten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Salah satu kameramen Kang Deddy tapi masih seger nih. Seger. Mas, kalau kerjanya di sip? Enggak, di sip. Jadi cara ngesipnya gimana? 5 hari sekali. Oh, 5 hari sekali. 5 hari masuk, 5 hari libur. Tapi dalam 5 hari itu berarti sampai Kang Deddy istirahat aja dari pagi sampai malam ngikut. Ngekor terus. Nah, itu kan unik ya, kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar disetting dulu atau gimana dulu nggak? Oh, kita nggak ada settingan. Nggak ada. Natural aja. Oh, natural aja. Langsung. Oh, berarti harus siap siaga dong. Siaga terus. Siaga terus. Nah, terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen, ini ada yang ini langsung ngambil gitu enggak? Inisiatif kita. Oh, inisiatif. Wah, luar biasa banget. Kekaguman sebagian besar warga Jawa Barat terhadap Gubernur Deddy Mulyadi bisa diwajarkan setelah mungkin beberapa periode sebelum ini warga Jabar tidak menemukan pemimpin yang progresif secara pemikiran dan tindakan, juga memiliki kedekatan emosional terhadap warganya. Bapak Aing disebut nama. Tapi dari fenomena ini, saya pribadi menyimpan kekhawatiran jangan-jangan kita sedang melangkah menuju pengkultusan individu. Dengerin. Fokus berlebihan pada figur KDM bisa mengalihkan perhatian dari substansi kebijakan dan program kerja yang seharusnya itu menjadi inti dalam demokrasi. Ini tantangan dalam politik Indonesia di mana personalisasi pemimpin seringkali mengungguli diskusi tentang ide dan kebijakan. Sekali lagi, apresiasi adalah hal yang wajar. Boleh, tapi dalam demokrasi, cinta pada pemimpin harus selalu disertai dengan nalar yang waspada. Kenapa? Karena ketika diskursus politik dibajak oleh idol worship, asik, maka ruang untuk mengkritik kebijakan, baik itu pembangunan, distribusi anggaran, atau apapun itu, jadinya tumpul. Kenapa? Setiap kritik dianggap sebagai serangan personal, dan itu kita lihat hari ini kan, banyak di media sosial, setidaknya yang saya tonton, yang saya lihat, yang menggunakan bahasa kasar sebagai bentuk pembelaan terhadap KDM. Tentu ini berbahaya karena menormalisasi kekerasan verbal di ruang publik bukannya memperluas dialog, malah mempersempit ruang berpikir kritis. Kagum boleh, kritik harus. Dan kritik bukan berarti membenci kan, mendukung juga harus. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan Hey guys ya, rek berkritik, rek berkomentar soal kebijakan-kebijakan Gubernur Aing. Da emang siapa tibang pengamat atau becus naon sih sia? Tibang bisana mengkritik, mengamati, ai gawe mah pan sia teu becus ieu meureunnan. Coba sia, lamun jadi gubernur. Harga di naon sia gawena? Penting Gubernur Aing merek dikritik kumaha-kumaha oge silahkan. Dangkal, emang teh buah dangkal banget sih atau dangkal. Kang Deddy Mulyadi alias KDM geruduk KPK. Ini emang agak lain, ini gubernur gue ini agak lain, ini Bapak Aing emang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Biasanya para pejabat itu menghindari KPK. Lah ini gubernur Jawa Barat, buset, nyamperin. Kang Deddy, ini udah kejauhan Kang Deddy, beneran kejauhan Kang Deddy. Semoga Kang Deddy dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan. Kita ini hidup di negara, kalau ada orang jujur, orang tulus, orang baik, itu malah malah dicecer gitu.
Gua nggak tahu mau sampai kapan ngontenin Kang Deddy Mulyadi, karena isi FYP gua itu isinya cuman Gubernur Jawa Barat, cuman Kang Deddy Mulyadi isinya. Gua pribadi itu sampai lupa program-program pemerintahan, program-program Pak Prabowo sebagai presiden, program pejabat-pejabat lain waktu kampanye itu apa aja, gua lupa. Ini kalau konsepnya begini, ya jelas makin jelas kenapa Kang Deddy Mulyadi makin banyak gak ada yang suka, makin banyak makin banyak dikritik, makin banyak dijauhi pejabat-pejabat besar, makin ini, makin itu. Aduh, ini nih penyebabnya yang kayak gini-gini nih Kang Deddy. Masalahnya pejabat-pejabat Indonesia itu kurang menyukai adanya kejujuran dan transparansi. Lah ini Kang Deddy Mulyadi di YouTube channel, di mana, wawancara mana, acara mana, ngebongkar anggaran APBD, ngebongkar lah pejabat-pejabat, ngebongkar ini, ngebongkar itu, sekarang ngegeruduk KPK, minta anggaran Jawa Barat diawasi supaya tidak ada yang natskal-natskal, tidak ada tikus-tikus berdasi. Iki piye tah, orang ngejauhin KPK, dia malah nyamperin. Kalau pejabat-pejabat naskal sebutannya tikus berdasi, kalau Kang Deddy Mulyadi kata gua mah kucing, nyawanya banyak. Pejabat lain kalau datengin KPK itu karena kesandung kasus. Lah ini gubernur gua, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing nyamperin KPK, minta ngawasin anggaran Jawa Barat. Emang agak lain, dari awal juga konsepnya udah agak lain ini gubernur gua. Coba yang di daerah lain, provinsi lain, gubernurnya ada nggak yang agak lain kayak bapak gua begini? Kata gua, ini ya Kang Deddy Mulyadi, lawan-lawannya kata gua keburu AFK, tahu kagak? Keburu AFK duluan. Mau ngikutin programnya Kang Deddy, keburu gengsi. Nggak diikutin tapi programnya oke, programnya bagus. Tapi ya au ah. Kata gue ini mah juga kalau mau lawan Kang Deddy Mulyadi ya berat. Ini kalau yang kebiasaan makan-makannya sampai perutnya gendut dari uang hasil rakyat gitu ya, apa nggak keringet dingin? Apa nggak ketar-ketir dia orang? Jangankan pejabat-pejabat yang keringet dingin, yang ketar-ketir, lah kita yang selalu nyebut dia Bapak Aing, ibarat kata kita anak-anak online-nya dia, lah kita juga ketar-ketir, keringet dingin juga ini. Ketika pejabat-pejabat lain itu backingannya itu orang-orang tinggi, backingannya itu orang-orang kaya, orang-orang berduit gitu kan, backingannya mereka gitu. Lah bapak gue ini Gubernur Jawa Barat, backingannya Allah, mantap. Kata gue ini juga Gubernur Jawa Barat, kagak takut apa-apa, nggak takut apapun. Ibarat kata mah ya mau dilaporin tinggal laporin, dikritik tinggal dikritik, dibenci tinggal dibenci. Toh gue nggak makan dari uang lu juga, karena dia udah konten sendiri, hasil konten gue udah banyak. Gue fokus aja sama rakyat-rakyat gue. Ngapain gue mikirin lu orang? Tuh gubernur gue emang agak lain konsepnya. Ada tuh gue pernah nonton tuh di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, dia ngomong begitu, nggak pernah keluar negeri, nggak mau keluar negeri, ngapain? Dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Kata gue enteng ngomongnya ya. Ketika pejabat-pejabat lain pada keluar negeri, pada mempercantik diri, dia mah kagak. Kang Deddy, saya cuma mau ngasih tahu ya, kalau hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri, dari hasil kejujuran dan hasil kerja keras, nggak apa-apa loh Kang Deddy, sesekali menikmati hidup gitu nggak apa-apa Kang Deddy. Kalau capek istirahat ya Kang Deddy ya, istirahat Kang. Kita juga masyarakat Jawa Barat tahu kok Kang Deddy Mulyadi pasti capek ya kan, lelah kan, istirahat nggak apa-apa Kang Deddy. Bisa jadi Kang Deddy Mulyadi mengalokasikan dana atau menggeser anggaran yang berkaitan dengan hal itu tadi yang saya sampaikan, pemborosan itu, ke anggaran pendidikan karakter. Kan sama pagunya sama, pagu anggaran pendidikan. Itu kan selama itu pagu anggarannya sama, menurut hemat saya tidak soal. Kedua, tidak melebihin dari kesepakatan bersama. Semisal disepakati antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, disepakati semisal pagu anggaran pendidikan 1 triliun semisal. Selama penghabisan atau pemanfaatan pagu anggaran itu tidak melebihin dari 1 triliun berdasarkan kesepakatan bersama, itu kan tidak jadi soal. Kan masih dalam pagu anggaran yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Ono, bisa jadi anggaran ini juga diambil dari operasionalnya gubernur. Kalau itu terjadi kan ya hak prerogatifnya gubernur dong. Mau dipakai apa aja. Asalkan ada bentuk pertanggungjawabannya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga Kang Ono, saya cukup menyayangkan sih. Saya ini pengagum Kang Ono, serius. Menurut hemat saya Kang Ono ini kan salah satu politikus yang low profile, bisa masuk ke semua kalangan, ke anak muda ya bisa masuk, ke kalangan kiai Gus juga bisa masuk, ke kalangan olahragawan, seniman juga bisa masuk. Saya cukup menyayangkan statement ini keluar dari Kang Ono, serius. Saya sebagai pengagumnya itu jadi kok begini kan Kang Ono gitu loh. Jadi menurut hemat saya Kang Ono mestinya kalau mau mengeluarkan statement, setidak-tidaknya lakukan kajian secara mendalam. Apalagi ini kan menurut hemat saya kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini kan, kalau kita melakukan survei atau konsensus ya terhadap rakyat Jawa Barat, saya yakin lebih dari 50%
mendukung langkah kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, Kang Ono. Jadi hati-hatilah memakai kata atau merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat, sehingga apa? Jenengan sebagai pribadi, sebagai seorang politisi tidak dirugikan itu loh nama baiknya. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat sama Kang Ono. Mungkin ya pesan saya ya diterima alhamdulillah, tidak diterima ya siapalah saya, kan begitu. Kalau mau berstatement setidak-tidaknya didalamin secara mendalam, secara komprehensif sehingga tidak merugikan jenengan. Yang terakhir, saya pertegas sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini sesuatu hal yang harus kita dukung sebagai bentuk ikhtiar seorang pemimpin untuk menyelamatkan generasi penerus Jawa Barat. Setidak-tidaknya secara umum generasi penerus bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.